Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi perhitungan biaya produksi dan keuntungan usaha, pokok bahasan modal usaha. Definisi modal usaha. Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Inggris, modal disebut dengan kapital, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam ataupun manusia yang membantu memproduksi barang lain yang dibutuhkan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jenis-jenis modal usaha. Yang pertama ada berdasarkan sumber. Jadi modal berdasarkan sumber dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber modal internal. Jadi sumber modal internal ini merupakan modal yang didapatkan dari dana yang dimiliki usaha itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Yang kedua yaitu modal eksternal. Jadi modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan seperti pinjaman bank, koperasi ataupun sumber lainnya. Yang kedua modal berdasarkan fungsi. Jadi modal berdasarkan fungsinya ini dapat dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Nah, jadi modal perseorangan di sini adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya, misalnya deposito, properti pribadi, saham, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Jadi modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi, misalnya jalan raya, pelabuhan, dan juga lainnya. Yang ketiga ada berdasarkan bentuk. Nah, jadi modal berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi dua, modal konkret atau modal aktif dan modal abstrak atau modal pasif. Nah, jadi modal konkret di sini atau modal aktif yaitu modal yang berasal atau yang berarti dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Contohnya bahan baku, tempat, mesin, gudang, dan bentuk sarana prasarana lainnya. Sedangkan modal abstrak yaitu modal yang tidak dapat terlihat secara kasat mata. Meskipun demikian modal ini juga penting untuk keberlangsungan perusahaan, contohnya yaitu skill tenaga kerja, hak cipta, dan hak pendirian. Yang selanjutnya ada manfaat modal bagi usaha. Yang pertama yaitu sewa tempat, penyedia bahan produksi, gaji pekerja, dan simpanan. Yang selanjutnya ada perhitungan kebutuhan modal usaha. Nah, jadi berdasarkan kegunaannya dalam usaha, modal usaha dibagi atas yang pertama itu modal investasi. Jadi modal ini merupakan modal yang dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai kebutuhan awal usahanya, misalnya pembelian peralatan, perlengkapan, dan juga belanja bahan baku. Yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional usaha, misalnya pembayaran sewa lokasi, pembayaran gaji karyawan, pembayaran aneka tagihan, dan juga lainnya. Yang selanjutnya ada perhitungan kegiatan usaha dan analisis BEP atau break even point. Nah, jadi apa sih itu break even point? Jadi break even point atau titik impas adalah suatu kondisi di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Dan yang selanjutnya adalah menghitung besarnya BEP atau titik impas. Diperlukan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap. Nah, biaya yang jumlah totalnya akan sama dan tetap tidak berubah sedikit pun, walaupun jumlah barang yang diproduksi dan dijual berubah dalam kapasitas normal. Misalnya biaya sewa gedung, premi asuransi, ataupun pembayar pinjaman. Yang kedua yaitu biaya variabel. Jadi komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksi meningkat, biaya variabel juga akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu harga jual. Nah, jadi harga jual di sini yaitu harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Selanjutnya yaitu BEP dapat dihitung dalam dua cara. Yang pertama yaitu BEP unit. Perhitungan BEP unit adalah perhitungan berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Nah, jadi dalam perhitungan BEP unit ini menggunakan rumus sebagai berikut. BEP atau break even point sama dengan FC atau biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel. Nah, di sini ada contoh soal perhitungan BEP dalam unit.
Diketahui total biaya tetap atau FC adalah 40 juta. Total biaya variabel atau VC per unit adalah 40.000. Harga jual barang per unit adalah 80.000. Perhitungan BEP unit adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu BEP sama dengan FC dibagi P dikurang VC. BEP sama dengan 40 juta dibagi 80.000 dikurang 40.000. Nah, jadi 40 juta dibagi 40.000. Jadi BEP sama dengan 1.000 per unit. Nah, jadi artinya di sini titik impas dapat diperoleh jika mampu menjual 1.000 unit barang. Yang selanjutnya yaitu perhitungan BEP penjualan. Perhitungan BEP penjualan merupakan perhitungan titik impas dalam bentuk nilai rupiah. Jadi rumus perhitungan BEP penjualan adalah sebagai berikut. BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurang VC per P. Nah, di sini ada contoh soal perhitungan BEP dalam rupiah. Diketahui biaya tetap atau FC adalah 40 juta. Total biaya variabel atau VC per unit adalah 40.000. Harga jual per unit adalah 80.000. Perhitungan BEP unit adalah sebagai berikut. BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurang VC per P. Nah, jadi BEP sama dengan 40 juta dibagi 1 dikurang 40.000 dibagi 80.000. Jadi BEP sama dengan 80 juta atau titik impas dapat diperoleh jika mampu melakukan penjualan sebesar 80 juta rupiah. Nah, itulah materi kita di video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.